Kisah pertama kali Bilal masuk Islam. Pada masa awal Islam, ada sejumlah sahabat Nabi yang tergolong asabiqunal awwalun atau orang-orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah Bilal bin Rabah, yang merupakan muazin di zaman Rasulullah dan dulunya adalah hamba sahaya. Bilal lahir di daerah As-Sarah, sekitar 34 tahun sebelum peristiwa hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayahnya dipanggil Rabah, dan sang ibu bernama Hamamah. Ibunya ini adalah seorang budak wanita berkulit hitam dari Hafsah yang tinggal di wilayah Makkah, sebab itu Bilal kerap disebut Ibnu Sauda, putranya budak hitam. Sejak dalam kandungan, Bilal mewarisi status sebagai hamba sahaya. Ketika ia tumbuh besar, Bilal dimiliki oleh keluarga Bani Abdidar. Adapun setelah ayahnya wafat, Bilal diwasiatkan kepada Umayyah bin Khalaf, seorang pemuka Quraisy. Awalnya, Bilal sering menguping pembicaraan akan Rasulullah melalui tuannya, Umayyah bersama para kawannya. Mereka sering mengutarakan kebencian, perkataan buruk, tuduhan, hingga kemarahan mengenai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sisi lain, ia juga mendengar pengakuan mereka akan kejujuran, amanah, serta kemuliaan yang dimiliki Rasulullah. Bilal turut menangkap percakapan tentang sifat-sifat terpuji yang dimiliki Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti akhlaknya, keberaniannya, dan kecerdasannya. Bilal mengetahui alasan mereka menentang dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, di mana mereka setia akan agama nenek moyangnya, kekhawatiran akan mengancam kaum Quraisy, serta rasa dengki mereka lantaran utusan terakhir Allah Subhanahu wa Ta'ala muncul di Bani Hashim, bukan dari kalangan mereka. Suatu hari, Bilal menemukan cahaya kebenaran di jiwanya. Kemudian ia segera mendatangi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan berserah diri. Tak lama, berita masuk Islamnya Bilal meluas hingga terdengar di telinga tuannya, Umayyah bin Khalaf. Kenyataan bahwa budaknya memeluk Islam, menjadi tamparan keras dan aib yang bisa menjatuhkan kehormatan suku mereka. Dengan keangkuhannya itu, Umayyah berkata, meski begitu, tidaklah masalah karena matahari yang terbit hari ini tidak akan tenggelam, kecuali bersama tenggelamnya Islam dari budak yang durhaka ini. Kisah Bilal ini bisa diambil hikmah yang berarti, di mana rasa keyakinan iman terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa dijual dengan apapun, meskipun banyak penderitaan yang dialami. Suatu ketika Bilal dibawa kemudian digeletakkan di atas bara api agar ia mau meluruhkan kepercayaan agamanya itu. Tetapi ia menolak, dan lebih memilih Islam beserta Rasulullah. Suku Quraisy juga pernah menghantarkan Bilal bin Rabah ke padang pasir yang kala itu sangat amat panas. Mereka melemparkan Bilal ke atas pasir dalam kondisi tak berpakaian. Setelahnya mereka juga menyiapkan batu besar selayaknya bara api untuk menindihkannya ke badan Bilal. Penganiayaan bengis itu dilakukan setiap hari hingga beberapa dari mereka merasa terenyuh akan penderitaan Bilal itu. Mereka menyatakan akan membiarkan Bilal, bila ia mau memuji nama Tuhan dan berhala mereka. Namun Bilal tetap berpegang teguh pada imannya, dan ia enggan mengucapkan satu kata pun. Bilal menolaknya, dan justru mengulang-ulang lafaz, Ahad, Ahad. Mereka memaki Bilal, dan seraya mengajarkan, sebutlah nama Lata dan Uzza. Dan tetap saja Bilal menuturkan, Ahad, Ahad. Mereka terus memaksa Bilal, katakanlah sesuai yang kami ucapkan. Dengan kesungguhannya, ia menjawab, lidahku tidak bisa mengucapkan itu. Mendengar Bilal yang seperti itu, mereka mengikat lehernya, dan menyeretnya melewati perbukitan. Dalam keadaan seperti itu saja, Bilal tak melewatkan senandungnya, Ahad, Ahad. Kemudian mereka berkata, besok katakanlah ujaran yang baik untuk Tuhan kami, agar kami bisa melepaskanmu. Kami sudah lelah menyiksamu, seolah kami sendirilah yang sedang disiksa. Keesokan harinya tiba, Bilal masih saja diseret dan disiksa sebab ia enggan mengucapkan apa yang mereka suruh, serta tetap melafalkan, Ahad, Ahad. Kemudian datanglah Abu Bakar As-Siddiq, dan berkata, apakah kalian akan membunuh seseorang karena ia berkata, Tuhanku adalah Allah? Abu Bakar menambahkan dan berkata kepada Umayyah bin Khalaf, tuannya Bilal, ambillah harga tebusan yang lebih tinggi dan biarkan ia bebas. Umayyah begitu senang dan beruntung, lantaran Abu Bakar menawarkan harga pembebasan untuk Bilal bin Rabah. Ia menyadari bahwa menjual Bilal lebih menguntungkan daripada membunuhnya, akhirnya mereka menjual Bilal kepada Abu Bakar. Dan Abu Bakar segera memerdekakan Bilal saat itu juga. Karena inilah Umar bin Khattab selalu berkata, Abu Bakar adalah junjungan kita yang telah memerdekakan tuan kita. Yang dimaksud tuan oleh Umar di sini adalah Bilal bin Rabah, tentu bukan tanpa sebab, melainkan Bilal adalah seseorang yang terhormat, agung, yang tetap mempertahankan imannya meski ditimpa penderitaan.